Bagaimana saudara Iqbal, apakah ada hari baiklah dengan demikian maka persidangan bisa kita lanjutkannya hari ini sesuai dengan acara agenda sidang yang lalu bahwa majelis akan memberikan keputusan setelah ini juga mungkin kita bacakan semuanya dakwaan kita terungkap putusan selah nomor 04/PPB/DPK/2009/PN Jakarta Pusat. Demikian dalam berdasarkan keterangan yang masa. Pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara tidak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan dasar pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap keberatan yang diajukan terdakwa dan diminta seluruh terdakwa dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Insinyur Haji Muhammad Iqbal, berlahir di Jakarta, umur tanggal lahir 53 tahun 9 November 55, jenis kelamin wilayah kebangsaan warga Indonesia, tempat tinggal Jalan Bugis 3, nomor 9 RT 01 LB 05, Pondok Gede Ilir, Kecamatan Pamulang, Tangerang, agama Islam, pekerjaan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Terdakwa ditahan penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2008 sampai yang sekarang. Dilanjutkan. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum Dr. Martin Ismail SILLM, Dr. SF Marbun SIMHum, Rujito SILLM, Andi A. Nawawi SH, Dasril Alfandi SIMH, Libertino Nainggolan SH, dan Masayudin Kertopati Sarjana Hukum. Semuanya advokat yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Februari 2009. Pengadilan tidak pidana korupsi tersebut setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, setelah mendengar keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa, setelah mendengar pula pendapat penuntut umum terhadap keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan primer, subsidiar, dan objes subsidiar tidak dibacakan. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan nota keberatan yang dibacakan di depan persidangan perkara ini pada tanggal 10 Februari 2009 yang pada pokoknya berharap kepada majelis hakim agar dapat memutus perkara ini dengan benar dan adil. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas, tim penasihat hukum terdakwa juga telah mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan di depan persidangan perkara ini pada tanggal 10 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1. Pengadilan tindak pidana korupsi tidak berwenang mengadili perkara aku. 2. Surat dakwaan harus batal demi hukum karena disusun tidak cermat. 3. Dakwaan tidak dapat diterima karena perkara ini masih bersifat prematur. Dan selanjutnya tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aku untuk memberi putusan 1. Menerima keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa Insinyur Muhammad Iqbal untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara terdakwa Insinyur Muhammad Iqbal karena menjadi wewenang pengadilan lain atau pengadilan negeri yang lain. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor DAP 04/24/1 Romawi/2009 tanggal 23 Januari 2009 sebagai dakwaan yang batal dan dihukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Need on Plan. 4. Menyatakan perkara aku tidak diperiksa lebih lanjut. 5. Memerintahkan pada penuntut umum agar membebaskan terdakwa Insinyur Muhammad Iqbal dari tahanan. 6. Membebankan dia perkara kepada negara. Menimbang bahwa terhadap nota keberatan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah menyatakan pendapatnya yang dibacakan di depan persidangan perkara ini pada tanggal 19 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan nomor DAP 04/24/1 Romawi/2009 atas nama terdakwa Insinyur Muhammad Iqbal telah dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Insinyur Muhammad Iqbal. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor DAP 04/24/1 Romawi/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang telah dibacakan di dalam persidangan tanggal 10 Februari 2009 sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Insinyur Muhammad Iqbal adalah sah menurut hukum. 3. Menetapkan melanjutkan persidangan ini dengan memeriksa dan mengadili terdakwa Insinyur Muhammad Iqbal. Menimbang bahwa selengkapnya mengenai nota keberatan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa serta pendapat penuntut umum terhadap nota keberatan tersebut adalah sebagaimana terlampir dan termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
Menimbang bahwa pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP menentukan bahwa dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP tersebut di atas, maka setelah penuntut umum menyatakan pendapatnya atas keberatan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa, majelis akan mempertimbangkan keberatan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menimbang oleh karena itu sekarang majelis akan mempertimbangkan satu persatu keberatan-keberatan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa tersebut di atas sebagaimana diuraikan di bawah ini. Menimbang bahwa terdakwa dalam nota keberatannya mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman terakhir halaman 7 secara keseluruhan menguraikan fakta-fakta perbuatan yang telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan perkara ini, sehingga bukan merupakan materi keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dengan demikian, nota keberatan terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan nota keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. A1. Pengadilan tindak pidana korupsi tidak berwenang mengadili perkara aku. Menimbang bahwa tim penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya pada halaman 13 sampai dengan 16 pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum dirumuskan berdasarkan atas berita acara yang diperoleh dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, KPK tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 1 miliar rupiah. Maka surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya haruslah dibatalkan. Terlebih lagi jika ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut disambung hubungkan dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang yang sama, maka jelas baik KPK tidak berwenang untuk melakukan penyidikan penuntutan maupun pengadilan tindak pidana korupsi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara terdakwa Insinyur Muhammad Iqbal Aku. Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan tim penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK rumusannya berbunyi sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang A. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. B. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau C. Menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Sedangkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut rumusannya berbunyi, dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menimbang bahwa dengan demikian yang dibatasi dari segi nilai uang, tindak pidana korupsi yang boleh dilakukan penyidikan dan penuntutannya oleh KPK adalah yang menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Sedangkan dalam perkara ini, dari keseluruhan uraian surat dakwaan penuntut umum aku, setelah majelis cermati, tidak ada satupun uraian yang menyebutkan telah adanya kerugian negara, apalagi kerugian negara yang jumlahnya kurang dari 1 miliar rupiah. Yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut adalah adanya penerimaan hadiah berupa uang sebesar 500 juta rupiah oleh terdakwa dari seseorang bernama Billy Sindoro, periksa surat dakwaan aku. Sehingga uraian rumusan dakwaan yang sedemikian itu tidaklah menyangkut adanya kerugian negara yang kurang dari 1 miliar rupiah. Oleh karena itu tidak relevan dihubungkan dengan ketentuan pasal 11 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dimaksud.